Pada penghujung milenium, saat Indonesia baru saja menapaki jalan reformasi yang berliku, sebuah tanah di ujung timur negeri terus bergejolak dalam diam yang memekakan. Papua, yang kala itu masih disebut Irian Jaya, terbangun setiap pagi dengan napas yang tertahan. Konflik puluhan tahun telah meninggalkan luka yang dalam. Ketakutan menjadi selimut sehari-hari, membungkus desa-desa dari pesisir hingga ke pegunungan yang megah. Warga sipil hidup di antara dua kekuatan yang saling berhadapan, aparat keamanan negara dan kelompok bersenjata yang memperjuangkan kemerdekaan. Setiap derap langkah sepatu Lars bisa berarti ancaman. Setiap suara di malam hari pertanda bahaya yang mendekat. Suasana tegang ini adalah akumulasi ketidakadilan, marginalisasi ekonomi, dan identitas budaya yang terabaikan. Jalan tak aman, ibu-ibu was-was, pasar pun sering sepi. Gus Dur datang dengan filosofi sederhana, memanusiakan manusia. Ia percaya kekerasan hanya melahirkan siklus kekerasan baru. Setiap peluru yang ditembakkan, setiap nyawa yang hilang, menabur benih dendam untuk generasi berikutnya. Luka senjata tak menyembuhkan luka batin ketidakadilan. Saat persoalan Papua akut, ia menolak mentah-mentah opsi militer. Pilihannya strategis, dialog. Ini butuh kesabaran dan keberanian mendengarkan. Dialog bukan basa-basi politik. Ini inti penyelesaian. Prinsipnya, dengarkan suara paling lirih, terutama yang terpinggirkan. Keputusan ini berisiko. Banyak yang skeptis di pemerintahan dan militer. Kritik menudingnya naif, namun ia bergeming demi kemanusiaan. Langkah pertama, pesan damai yang jelas dan konsisten. Melalui utusan dan media, ia menegaskan solusi bersama berbasis HAM. Setelah pesan damai, Gus Dur tak berhenti pada retorika. Niat baik diterjemahkan ke langkah konkret, membuka ruang dialog sejati. Pertemuan dibuat setara dan terbuka. Semua unsur duduk bersama dan diberi kesempatan bicara. Pucuk pimpinan negara mendengar aspirasi Papua sungguh-sungguh. Fokus pada kebutuhan dasar, sekolah, kesehatan, pekerjaan, identitas dan kebanggaan budaya pun diangkat. Prinsip pertemuan, tanpa paksaan, tanpa intimidasi. Semua suara, sekecil apapun, berharga. Langkah simbolis, mengizinkan pengibaran bintang kejora sebagai ekspresi budaya, dengan posisi lebih rendah dari merah putih. Dampaknya besar, identitas diakui, curiga tergerus, nama provinsi dikembalikan menjadi Papua, menghormati sejarah dan jati diri. Pesannya jelas, Papua dipandang bermartabat, setara, bersejarah. Suara-suara dari jantung Papua, harapan di tengah keraguan. Kebijakan dialog perlahan mengubah atmosfer. Tak semua langsung percaya, namun benih harapan bertunas. Mayoritas menyambut dengan kelegaan. Tokoh agama menjadi garda terdepan menyebar pesan damai. Mereka jadi jembatan pemerintah dan rakyat. Peran tokoh lokal menjadi sangat sentral. Damai tak bisa diimpor, ia tumbuh dari dalam Papua. Kepercayaan diberikan, rasa memiliki proses damai kian kuat. Så ini, setelah 6 tahun, ada dua serembumen berpiceng dan kaut. Mendengarkan menjadi kunci pembuka pintu hati. Jalan tak selalu mulus, insiden kecil masih terjadi. Namun, tren positif, kontak senjata menurun, sekolah dan pasar hidup lagi. Buah dari kesabaran, simbol dan hasil yang terlihat. Perdamaian tak instan, lahir setahap demi setahap. Perubahan paling terasa, kekerasan menurun drastis. Siklus bersenjata akhirnya dipatahkan. Ruang-ruang aman tercipta di pelosok Papua. Warga kembali hidup tanpa dihantui ketakutan berlebihan. Lahir otonomi khusus untuk Papua. Implementasinya diperdebatkan namun lahir dari dialog. Otsus sebagai jalan tengah, kewenangan lebih luas, dan pengakuan adat. Negara menjawab aspirasi pengakuan dan keadilan. Kunjungan Gus Dur, duduk lesehan, makan bersama, bercanda dengan anak-anak. Citra pemimpin jauh runtuh, jembatan emosional terbangun. Rasa saling percaya tumbuh sebagai modal damai jangka panjang. Terbukti, dialog tulus dan martabat setara adalah senjata paling ampuh. Dunia melihat, ada alternatif selain kekerasan. Warisan damai yang tak lekang oleh waktu. Kisah kepemimpinan ini relevan sepanjang masa. Berani memilih jalan tak populer namun benar secara moral. Di tengah dorongan kekerasan, ia melawan arus. Prinsipnya tegas, kemanusiaan di atas segalanya. Kekuatan pemimpin bukan jumlah senjata, melainkan kapasitas merangkul perbedaan. Damai butuh keberanian memulai percakapan, kesabaran proses panjang, dan kerendahan hati untuk mendengarkan. Gus Dur memilih manusia, bukan senjata. Ia memilih dialog, bukan debat kusir. Pilihan sulit yang memberi harapan. Harapan tumbuh dari percakapan kecil dan jabat tangan hangat. Hingga 23 Oktober 2025, jejaknya dikenang. Damai memang mahal,